Hai teman-teman, aku mau kasih tahu kalau sebelum memulai ibadah online, kalian sudah mandi dan pakai baju yang rapi ya. Terus pastikan kalian sudah makan, karena selama beribadah kita tidak boleh sambil makan ya. Dan jangan lupa, kalian juga tidak boleh sambil main. Terus kita juga harus antusias loh mengikuti instruksi dari kakak-kakak. Nah, yang paling penting kalian harus sungguh-sungguh ya selama beribadah supaya hati Tuhan disenangkan. Shalom teman-teman, sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh beribadah. Tuhan pimpin ya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat ibadah teman-teman. Bye, God bless you. Jump, jump, everybody jump. Put your hands up, lift them up to the sky. Jump, jump, everybody jump. Put your hands up, lift them up to the sky. Jangan seorang pun menganggap kau rendah, karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya. Apa yang di hati, apa yang dipikir, apa yang dikatakan, semua sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang di hati, apa yang dipikir, apa yang dikatakan, semua sesuai dengan firman Tuhan. Jump, everybody jump. Put your hands up, lift them up to the sky. Jump, jump, everybody jump. Put your hands up, lift them up to the sky. Yeah! Yuk adik-adik, kakak ajak untuk bangkit berdiri dan menyanyikan pujian ini dengan sukacita. Siap memuji Tuhan, sorakan haleluya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Yuk kita nyanyikan pujian ini lebih semangat lagi ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh
hati kita, siapkan pikiran kita, berikan suara yang terbaik untuk menyembah Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sama-sama kita nyanyikan Bapa Kau Setia. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, sebab hanya Kau yang layak ditinggikan. Yuk adik-adik, terus sembah Dia, sebab hanya Dia yang layak ditinggikan, Dia yang setia. Ubah hati kami Tuhan, kami mau jadi seperti-Mu, seputih hatimu, setulus salibmu. Terima kasih Tuhan, hanya Kau yang layak kami
kita katakan, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan setiamu dalam hidup kami. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hati kami biar kami bisa memahami dan mengerti, sehingga kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Stop! Gimana? Ambilkan foto aku dong. Baik, Kak. Rena, ambilkan foto aku juga dong. Baik, Kak. Gimel, Rena, cepetan dong. Ini, Kak. Gimel, kok Kak Fani nggak bilang terima kasih ya? Iya ya, padahal kita udah ambil buku sama pulpen buat dia. Bosan banget, aku mau keluar Kalian mau ikut dong, Kak? Ih, gak boleh. Kalian nanti di rumah aja main. Rina, lihat tuh balon Kak Fani banyak, bagus banget. Kak Fani, kita boleh minta satu nggak? Ih, gak boleh. Kalian kan udah punya mainan sendiri, ngapain minta aku punya? Aduh, kenapa Rina? Kok menangis? Saya kesal sama Kak Fani. Tadi Kak Fani pergi kita gak mau beli aja sama balonnya Kak Fani bagus banget. Kak Fani gak mau pinjemin kita atau main sama kita. Sudah, Fani tidak boleh begitu ya. Sebagai kakak, kamu harus menjaga adik-adikmu. Dan Rina juga belajar mengampuni ya. Nah, soalnya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengampuni. Bagaimana kita diampuni sama Tuhan kalau kita tidak mengampuni sesama kita? Nah, jadi kalau mau diampuni sama Tuhan harus saling mengampuni. Sekarang pilih yang mana? Mau diampuni sama Tuhan atau tidak? Iya. Yang apa? Aku mau mengampuni Kak Fani. Oke, nah kalau begini Ibu senang. Jadi kalian sekarang saling memaafkan dan memberi pengampunan. Ya, Ma.
nyuruh kalian, udah gak berterima kasih, dan gak ngajak-ngajak kalian keluar. Aku minta maaf ya. Iya Kak Fani, gak apa-apa. Kami maafin Kak Fani kok. Kak Fani juga maafin kami ya. Iya, aku maafin kalian juga kok. Kita bisa main bareng-bareng kok sama kali ini. Terima kasih Kak Fani. Teman, sekarang kita akan membaca ayat hafalan hari ini. Sekarang kita akan membaca dari Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayo teman-teman sekali lagi ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Terima kasih ya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom adik-adik, kita akan masuk firman Tuhan ya hari ini. Tadi pasti adik-adik sudah mendengar ya cerita di mana Fani, Gimel, dan Rainer sebagai kakak beradik, mereka mengalami masalah di mana Fani memperlakukan adiknya tidak dengan bijaksana. Lalu mamanya mengajarkan mereka untuk saling mengampuni. Nah, itulah yang hari ini kita akan bahas. Dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35 kita akan belajar apa sih yang Tuhan Yesus katakan untuk kita bisa memiliki hati yang mengampuni. Yuk sama-sama yuk adik-adik, kita sama-sama lihat video yang satu ini. Suatu hari, Yesus sedang berbicara dan mengajar murid-muridnya. Kemudian Petrus bertanya, "Berapa kali aku harus mengampuni orang yang berbuat salah terhadapku? Sampai 7 kali?" Yesus menjawab, bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Kemudian Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Ia berkata, hal kerajaan sorga seumpama raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika raja melakukan ini, salah seorang hambanya yang berhutang miliaran dolar masuk. Hamba itu tidak dapat membayarnya, sehingga raja memerintahkan untuk menjual hamba ini beserta keluarga dan segala yang dimilikinya untuk melunasi hutangnya. Tetapi hamba itu memohon kepada raja, "Raja, mohon bersabar, aku akan membayar semua hutangku." Raja merasa kasihan pada hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu meninggalkan raja, ia pergi ke seorang hamba lain yang berhutang padanya beberapa ribu dolar. Kemudian ia mencekik kawannya itu dan menuntut untuk segera melunasi hutangnya. Kawannya itu memohon untuk memberikannya sedikit waktu. Katanya, "Mohon bersabarlah, aku akan membayarnya." Tetapi hamba itu menolaknya. Ia memasukkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia dapat melunasi semua hutangnya. Ketika hamba yang lain melihat ini, mereka sangat kecewa. Lalu mereka melaporkan hal tersebut kepada raja. Raja itu menyuruh memanggil hamba yang telah ia maafkan dan berkata, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku mengasihani kamu?" Maka marahlah raja itu dan memerintahkan untuk memasukkan dalam penjara untuk menghukumnya sampai hamba itu melunasi hutangnya. Kemudian Yesus berkata, "Maka Bapa-Ku di surga akan berbuat demikian terhadap kamu, apabila engkau tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Nah adik-adik udah nonton ya perumpamaan tentang mengampuni menurut Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, menurut Tuhan Yesus, hati yang tidak mengampuni itu seperti orang yang berhutang. Nah, orang yang berhutang itu pasti terikat untuk melunasi hutangnya. Jika kita tidak melunasi, maka orang tersebut akan dihukum atau dimasukkan dalam penjara kalau zaman dahulu. Jadi adik-adik, sewaktu kita berbuat salah atau berdosa, sebenarnya kita sedang berhutang kepada Tuhan Yesus. Tapi waktu kita mengaku dosa, "Tuhan, aku berdosa." Misalnya A, B, atau C. Dan aku minta ampun Tuhan Yesus dan aku tidak akan melakukannya lagi. Nah,
Tuhan Yesus pasti dengar doa kita dan Dia mengampuni kita. Pada saat Tuhan Yesus mengampuni kita, disitulah hutang kita lunas. Kita menjadi orang yang merdeka atau bebas dari hutang. Nah, demikiannya juga halnya jika kita tidak mengampuni teman kita, adik-adik. Jika kita punya teman atau saudara atau siapapun yang menyakiti hati kita, maka sebenarnya kita tuh sedang mengikat mereka dengan hutang, dengan sedang membelenggu mereka seperti orang di dalam zaman dahulu tuh yang penjara yang tangannya diikat tuh, ya. Tapi sewaktu kita mengampuni mereka, maka mereka akan menjadi orang-orang yang bebas dari hukuman. Nah, gimana sih adik-adik supaya kita bisa memiliki hati yang mengampuni? Yuk kita belajar sama-sama. Yang pertama, menyadari kalau setiap kita pasti pernah berbuat dosa. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak berbuat dosa, adik-adik. Kenapa? Waktu kita berpikir yang tidak baik aja tentang seseorang, itu kita udah berbuat dosa. Apalagi waktu kita sudah mulai marah sedikit, itu udah berbuat dosa. Jadi adik-adik kita harus sadar kalau kita ini manusia, kita masih bisa berbuat dosa. Nah, langkah berikutnya apa adik-adik kalau kita sudah sadar bahwa kita ini adalah makhluk yang berdosa? Mengaku dosa yang kedua, mengaku dosa dan minta ampun. Jika kita berbuat salah, baik itu kepada Tuhan Yesus atau kepada orang tua kita, teman kita, berdoa langsung, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, aku minta ampun, aku mau mengaku dosa. Aku sudah marah-marah sama adikku atau aku sudah tidak taat sama orang tuaku. Langsung minta ampun, ampuni aku ya Tuhan. Itu adik-adik, waktu kita datang kepada Tuhan Yesus minta ampun dan mengaku dosa, Bapak kita di surga tuh sangat baik dan mengasihi kita. Disitulah waktu kita minta ampun, kita langsung diampuni. Gitu ya adik-adik, seperti kita menulis sesuatu di kertas. Lalu waktu kita minta ampun kepada Tuhan Yesus, langsung tulisan itu dihapus. Nah, dosa kita seperti itu. Waktu kita datang kepada Tuhan Yesus, minta ampun, langsung dihapus dosa kita, ya. Nah, yang ketiga, adik-adik, melepaskan pengampunan. Nah, dari cerita yang di Alkitab dari perumpamaan tentang Tuhan Yesus katakan tadi, masalah dari hamba ini adalah dia tidak mau melepaskan pengampunan atau melepaskan hutang atas temannya ini. Padahal kita tahu ya adik-adik ya, dia kan sudah dilepaskan hutangnya sama rajanya, sehingga hutangnya dari yang banyak jadi 0 ya. Nah, sedangkan waktu dia sudah dilepaskan pengampunan atau sudah dilepaskan hutangnya, tapi dia malah datang ke temannya untuk nagih hutang. Dia tidak mau melepaskan pengampunan atau tidak mau melepaskan hutang kepada temannya. Itu yang menjadi masalah, sehingga akhirnya apa adik-adik? Dia dimasukkan ke dalam penjara karena rajanya marah. Kenapa dia nggak mau mengampuni atau tidak mau melepaskan hutang temannya itu, padahal dia sudah dilepaskan. Nah, kita belajar dari Tuhan Yesus. Ingat nggak adik-adik? Waktu Tuhan Yesus di kayu salib, waktu Tuhan Yesus dianiaya, nah di situ Tuhan Yesus punya hati yang mengampuni, melepaskan pengampunan buat orang-orang yang sudah menganiaya dia. Ingat gak kata-kata Tuhan Yesus waktu dia di kayu salib? Yesus katakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, adik-adik, kalau Tuhan Yesus aja bisa mengampuni orang-orang yang sudah menganiaya dia atau menyakiti dia, masa kita adik-adik gak bisa sih mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti hati kita? Kan kita sudah minta ampun, sudah diampuni, berarti kita harus juga bisa melepaskan pengampunan kepada teman kita atau saudara kita atau siapapun yang menyakiti kita, ya. Itu adik-adik, itu aja firman Tuhan hari ini. Kita mau ulang sedikit lagi ya adik-adik ya. Secara cepat ya adik-adik, kakak bahas sedikit, kita ulang di mana kita bisa memiliki hati yang mengampuni. Yang pertama, kita harus menyadari kalau kita berbuat salah, berbuat dosa. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak berbuat dosa.
Lalu yang kedua, waktu kita sadar kita berbuat dosa, kita langsung buru-buru mengaku dosa kepada Tuhan Yesus dan minta ampun. Karena Dia Bapa kita yang setia, Dia pasti mengampuni kita saat kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Dia, Dia pasti ampuni dosa kita. Lalu yang ketiga, waktu kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan, yang ketiga, kita juga harus bisa melepaskan pengampunan kepada teman kita, saudara kita, atau siapapun yang sudah berbuat dosa kepada kita. Karena waktu kita melepaskan pengampunan, Bapa kita di surga itu senang. Tapi kalau kita tidak mengampuni saudara kita, Bapa kita di surga juga marah seperti raja tadi. Dia akhirnya memasukkan hamba yang tadi kemana? Ke penjara. Kalau kita kemana? Masuk neraka jika kita tidak mau mengampuni, adik-adik. Ya, itu aja. Nah, kakak mau kasih sedikit perumpamaan. Nah, adik-adik, kakak mau kasih contoh dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Waktu kita berbuat dosa terhadap Tuhan, kita adalah orang yang berhutang. Nah, orang yang berhutang itu juga disebut sebagai orang yang terikat dengan dosa. Nah, seperti ini, kita harus menyadari kalau kita adalah orang yang berdosa. Nah, setelah itu kita perlu apa? Kita perlu mengaku dosa dan minta ampun sama Tuhan. Waktu kita datang kepada Tuhan Yesus dan mengaku dosa kita serta minta ampun, nah apa yang terjadi adik-adik? Kita lihat ya. Nah, kakak menjadi orang yang bebas. Kenapa? Karena kakak sudah mengaku dosa dan minta ampun kepada Tuhan, maka kakak menjadi orang yang bebas, ya. Lalu apa? Waktu kakak sudah minta ampun dan mengaku dosa, kakak nggak cukup berhenti sampai di situ. Kakak juga harus melakukan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kakak, yaitu kalau ada orang yang berbuat salah sama kakak, nah kakak juga harus bisa mengampuni orang tersebut. Nah, kalau kakak tidak mengampuni, apa yang terjadi? Lihat kan, sama seperti kakak tadi, tangannya terikat, tangannya dibelenggu ya, karena dia berhutang. Nah, kalau kakak mengampuni dia, apa yang terjadi? Maka dia juga menjadi orang yang bebas sama seperti kakak. Nah, adik-adik, jadi kita harus punya hati yang mengampuni karena Tuhan Yesus aja sudah mengampuni dosa kita. Nah, kita juga harus bisa mengampuni saudara kita yang sudah berdosa kepada kita atau melukai hati kita, ya. Nah, makanya dia akan menjadi orang yang bebas. Kakak menjadi orang yang bebas. Yuk adik-adik, kita sama-sama memperkatakan, karena Yesus mengampuni saya, maka saya juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Sekali lagi adik-adik ya, karena Yesus mengampuni saya, maka saya juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Nah, kita sama-sama yuk, kita lipat tangan kita, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sudah belajar mengenai hati yang mengampuni. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa memiliki hati yang mengampuni seperti Engkau sendiri. Ajar kami, Allah Bapa, ya Roh Kudus, biar kami bisa benar-benar menyadari kalau kami semua adalah makhluk berdosa, dan kalau kami semua perlu datang mengaku dosa dan minta ampun di hadapan-Mu, dan kami juga untuk terus memiliki hati yang mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, materaikan firman yang sudah kami dengar hari ini, biar firman itu terus tertanam dalam tanah hati kami yang subur. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, kini tiba saatnya kita Bible Quiz. Kita mulai dari kelompok 1, yaitu dari toddler Little Blessing sampai sekolah minggu kelas kecil. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Firman Tuhan hari ini bercerita tentang hati yang A. Mengampuni, B. Bijaksana. Jawaban yang benar adalah A. Mengampuni. Pertanyaan kedua. Teladan pengampunan yang paling sempurna dilakukan oleh A. Musa, B. Yesus. Jawaban yang benar adalah B. Yesus. Pertanyaan ketiga.
Raja merasa kasihan terhadap hambanya, maka hutangnya A. dihapuskan, B. diminta. Jawaban yang benar adalah A. dihapuskan. Wah, teman-teman pasti dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik kan? Sekarang kita lanjut ke kelompok 2, yaitu dari kelas 2 SD sampai kelas 6 SD. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Perumpamaan tentang A. pengampunan, B. domba yang hilang, C. seorang penabur. Jawaban yang benar adalah A. pengampunan. Pertanyaan kedua. Menurut firman Tuhan hari ini, Tuhan berkata kita harus memaafkan orang sebanyak A. 7 kali, B. 70 kali, C. 70 kali 7 kali. Jawaban yang benar adalah C. 70 kali 7 kali. Pertanyaan ketiga. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang titik-titik yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. A. teman, B. saudara, C. raja. Jawaban yang benar adalah C. raja. Pertanyaan keempat. Arti ajaran Yesus tentang pengampunan yang terdapat dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35 adalah A. mengampuni ada batasnya, B. mengampuni tanpa batas, C. mengampuni sebanyak 7 kali. Jawaban yang benar adalah B. mengampuni tanpa batas. Pertanyaan kelima. Mengapa kita harus mengampuni? A. supaya kita mendapat berkat, B. supaya kita masuk surga, C. karena Allah telah mengampuni kita lebih dulu. Jawaban yang benar adalah C, karena Allah telah mengampuni kita lebih dulu. Wah, teman-teman pasti dapat menjawab semua soal dengan baik kan? Jangan lupa minggu depan didengar dengan baik juga firman-Nya supaya dapat menjawab semua pertanyaan Bible Quiz dengan baik. Sampai jumpa! Shalom, untuk adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu, mari bergabung dalam acara Reconnected yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Di sini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Acara ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 2 siang dan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar berikut ini. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk, kita tutup mata dan lipat tangan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau bersatu hati, berdoa dan mengucap syukur atas ibadah online sekolah minggu yang berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sudah menyertai kami dalam ibadah online sekolah minggu hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami percaya setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan tidak akan sia-sia, akan tetapi tertanam di hati setiap anak-anak sekolah minggu yang mendengarnya. Saat ini kami juga mau berdoa untuk negeri kami Indonesia, di mana sampai saat ini COVID-19 masih melanda negeri kami. Kami mau bersatu hati menghardik COVID-19 maupun penyebarannya dan juga versi-versi baru yang ada menjadi diam dan tenang. Kami percaya Indonesia terbebas dari COVID-19 dan juga krisis ekonomi global. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus lawat bangsa kami Indonesia sehingga terjadi penuaian jiwa besar-besaran di Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus selalu mendengar doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan semua jajaran pemerintahan yang ada. Diberikan hikmat dan urapan Tuhan dalam memimpin bangsa Indonesia. Biarlah roh takut akan Tuhan ada pada para pemimpin bangsa ini. Dan damai sejahtera turun atas bangsa Indonesia. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Pembina yaitu Bapak Pendeta Niko Nyoto Harjo dan keluarga besarnya. Dan Gembala CK7 yaitu Pendeta Dr. Yanto Singkong Putra dan keluarga besarnya. Diberikan hikmat, urapan, dan perlindungan dari Tuhan, sehingga memimpin jemaat CK7 menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk tim medis, berikan kekuatan dan kesabaran dalam menangani pasien COVID-19. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit oleh bilur-bilur darah Yesus sudah sembuh. Kami juga berdoa untuk vaksin COVID-19, semoga bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita sudah mendengar bahwa hari ini tema khotbah hati yang mengampuni. Kita semua pernah berdosa dan mari kita minta ampun sama Tuhan dan kita juga berani mengampuni sesama kita. Mari adik-adik, kita angkat tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persuaman sinar Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan sampai selama-lamanya. Percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.